Horas mamang inang di Tasaluna, ruas HKP Sarasot Balion, na mengikuti Google Meet live streaming di pertanian rumah tangga di Udarion. Saya di pasu-pasu tuatta maita Saluna. Tapuk kama pertanian atta, taparadi maruah do pikiratta, martang yang nohom maita di bawah sarwata be. Amin. Mari kita sa Bukede nomor sia ayat 1 do ayat 2. Mar hite-hite guarni bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia, na tumo palangit do tanon. Amen. Nama molus do angko portibion, rap dot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saling-liling na do, namang laon lomoni rohan di bata. Haleluya, martang yang mengita. Ale Tuhan di bata jala manami, sayurupi mahami, asa unang madeli hami, ujuro hapoguson tu hami, jala asa unang magupo huwain hami, si leon-leononmu nadengkani, ujuro pasupasum tu hami, ramoti hami, asa unang marpos ni roa hami, tuarta na dihasyanganon, leon di hami haporsiaon, asa dot hami parjabar, di stianon yak kena porsia diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan ini bata epistel di partangiatan dari Bodarion, imana tersurat di Efesus 4
ayat 1 saat rodi ayat 7. Efesus 4 ayat 1 saat rodi ayat 7. Ujama dita salutna dengan mata payut-yut basar watawe. Taringot tuasa daun ni uria. Asa au na tarihot ibagasan Tuhani. Huapoi mahamu parangion hamuma natama hobar tupajauon nang songgop tuhamu. Martoruk niroha situtu, marlabok dalam marlebas niroha, marsia haihean di bagasan roha naholong. Haringkason hamuma mangaradoti hasadaon ni todi, pinadomu ni dame. Aisada do dagingi, jalasada do todi, aisongoni do hamun tarjou, di bagasan sada pakirimon di pajuoni. Sada do Tuhan, sada do haporsiaon, sada do nang padidion. Sada do dewata amani sasude, si gonggomi saluhut, si torusi saluhut, jala singani saluhut. Allah itu kanup kita bedo di basa-basaon asi-asi, marguru tu panagihon ipangalehon ni Kristus. Walat ni masaatna, martua do akan tumangion hatan di bata jalan nopiopsa. Amin. Mari dita sa buku D nomor 110 ayat 1 rodi 2. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, kabar baik untuk kita pada ibadah pertanggiangan malam ini tertulis dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah
mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada nyanyian lama yang kira-kira seperti ini. Siapakah di antara kamu yang oleh rasa khawatirnya mampu menambahkan satu hasta saja di dalam jalan hidupnya? Itu kira-kira gitu. Saya lupa nadanya. Sudah agak lama. Mungkin sebelum saya lahir sudah ada lagunya. Tapi kira-kira gitu. Yang saya garis bawahi adalah, siapakah di antara kamu yang oleh rasa khawatirnya mampu menambahkan satu hasta saja? Begitu kira-kira. Apakah benar pernah ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa khawatir, pada saat-saat yang menakutkan, pada saat-saat tergelap dalam hidup kita, mampu menyelamatkan kita? Apakah rasa takut itu, rasa khawatir itu mampu menyelamatkan kita? Begitu kira-kira pesan yang mau disampaikan, Amang Inang. Kisah ini mengenai, perikop kita tadi mengenai orang-orang Israel, bangsa Israel yang kondisinya baru diselamatkan, baru dibebaskan dari pembuangan Mesir, dari pembuangan Mesir. Ini pengakuan iman atau pengalaman iman luar biasa dari seluruh bangsa Israel dari generasi ke generasi. Ini selalu dibawa, diberitakan dari satu generasi ke generasi seterusnya, dibawa terus sehingga generasi yang sampai generasi sekarang ini tetap mengalami kebebasan itu, kemerdekaan itu. Jadi meskipun bahkan nanti ketika bangsa Israel sudah menjadi sebuah negara merdeka misalnya, atau nanti ke depannya kita tidak tahu bagaimana, ini di mereka akan tetap dikatakan sebagai pengalaman mereka juga. Nah, kita orang-orang Kristen yang tadinya adalah goyim, bangsa-bangsa lain, kafir, yang turut menjadi Israel, maka kita juga akan mengalami pengalaman yang sama dengan orang-orang Israel di perikop ini. Kita juga adalah bangsa, orang, kaum yang turut diselamatkan. Yang diselamatkan itu mereka. Tapi kita juga adalah orang-orang yang turut diselamatkan. Begitu kira-kira. Persoalannya adalah ketika mereka sampai di padang gurun, tujuannya yang pertama tadi, Amang Inang, tujuannya Tuhan Allah menyelamatkan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah supaya bebas beribadah. Itu tujuan utamanya, bebas beribadah kepada Yahweh, kepada Adonai, Elohim, Tuhan Allah. Itu tujuan utamanya. Namun ketika sudah sampai di padang gurun, sungut-sungut demi sungut-sungut, rasa khawatir demi rasa khawatir, begitu tadi kira-kira ya kalau merujuk ke lagu yang tadi, mulai hadir di bangsa Israel. Kalau malam kami gimana? Dingin, padang gurun itu dingin sekali ketika malam hari. Ketika terik matahari, bagaimana? Apa yang melindungi kami dari panasnya sengatan matahari? Kalau kami kehausan di tengah padang gurun, bagaimana? Kalau kami kelaparan, bagaimana? Akhirnya mereka rindu kembali ke perbudakan. Aneh, bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun itu, sudah begitu lama di pembuangan itu, dibebaskan oleh Tuhan Allah melalui
proses yang begitu panjang sampai 10 tulah, itu proses yang harus lebih dulu membangun si Musa supaya mau menjadi utusan Tuhan ke bangsa Israel, membebaskan mereka. Proses yang begitu panjang. Tapi sesudah bebas, sampai di padang gurun, memang mereka sekarang sudah bebas beribadah kepada Tuhan, malah fokusnya lari. Bukan lagi bagaimana caranya untuk bebas beribadah kepada Tuhan. Mereka bukan lagi untuk memuji Tuhan di padang gurun itu. Tapi fokus mereka berubah ke makanan fisik, itu perlindungan fisik seperti yang tadi saya katakan. Soal kedinginan, kepanasan, kehausan, kelaparan, fokusnya menjadi ke arah sana. Lalu bersungut-sungutlah mereka, itu yang disampaikan di pembukanya tadi. Lalu Tuhan mau mendengar sungut-sungut mereka tentang makanan dan minuman yang layak bagi mereka. Nanti kalau kita baca lagi perikop atasnya mengenang, diterangkan di sana bagaimana bangsa Israel itu rindu pulang ke pembuangan. Biarin aja kami mati di pembuangan, biarin aja kami mati sebagai budak, tapi setidaknya sebelum kami mati, kami makan. Jadi fokusnya adalah makan, makanan fisik. Nah ini dia, jadi mereka bersungut-sungut soal makanan itu. Seolah-olah 10 tulah yang sudah mereka lihat, kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu mereka lupakan. Ketika sekarang mereka sudah bebas untuk beribadah, itu mereka lupakan demi makanan fisik tadi. Lalu Tuhan melihat itu, menjanjikan mereka makanan yang layak. Apa itu? Daging dan roti. Yang pasti waktu di pembuangan mereka nggak bisa makan daging dan roti. Mereka makan makanannya budak pastinya. Entah jenis apa itu. Tapi Tuhan sediakan dengan caranya sendiri. Tuhan berikan burung puyuh yang begitu banyak sehingga mereka gampang ditangkap. Dagingnya mereka ambil, mereka makan daging. Di perbudakan mereka tidak bisa dapat itu. Lalu di pagi hari, kenapa sore duluan, kemudian pagi, memang sistem perputaran hari di bangsa Israel itu sore dulu. Maka di kitab Kejadian 1, nanti kita akan temukan waktu penciptaan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Gitu. Jadi mereka harinya dimulai dari sore. Nah di sini juga diingatkan lagi, di sore hari mereka diberikan makanan daging. Kemudian di pagi hari mereka diberikan roti yang akhirnya nanti akan kita sebut dengan manna, seperti di judul itu. Ada di ayat berapa tadi, di ayat berikutnya, ayat 30, 31. Umat Israel menyebutkan namanya manna, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi tidak ada pernah mereka rasakan menikmati akhirnya makanan fisik seperti itu. Amang enang. Pemenuhan kebutuhan fisik seperti itu. Tapi banyak syaratnya untuk mendapatkan manna ini. Yang pertama, dia bukan makanan duniawi. Dia bukan makanan duniawi dan Tuhan tentukan manna ini hanya ada di pagi hari. Jadi sesuai dengan perikop tadi, dia pagi hari ketika ada embun, lalu embunnya menguap, di sanalah terdapat manna itu. Nanti ketika matahari sudah kelihatan, mannanya yang enggak dikutip itu akan menguap. Manna yang disimpan lebih dari untuk kebutuhan sehari, itu akan busuk dan berulat. Jadi banyak syaratnya. Yang pertama itu tadi ya, dia harus diambil pagi harinya sebelum matahari naik. Kemudian ketika dia disimpan, ketika dia dikumpulkan, hanya cukup dikumpulkan untuk kebutuhan sehari. Karena ketika untuk esok harinya dia akan menjadi busuk dan berulat. Nah Tuhan kemudian sampaikan kepada bangsa itu demikian, seperti yang dikatakan Tuhan itu. Ambillah secukupnya, satu orang boleh untuk ambil kebutuhan satu rumah, tapi ingat kebutuhan per orang di rumah itu sekian, segomer seorang. Begitu kira-kira. Ada takarannya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Uniknya bangsa Israel di perikop ini ternyata masih sama dengan mayoritas kita di zaman ini. Mereka masih takut kekurangan. Tuhan janjikan tadi,
Siapa yang ambil banyak tidak kelebihan, siapa yang ambil sedikit tidak akan kekurangan. Bangsa Israel itu yang di perikop ini masih sama dengan mayoritas kita sekarang. Mereka ada yang ambil sebanyak-banyaknya. Nah, kejadian akhirnya busuk. Manna itu menjadi busuk kemudian. Berulat dan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi untuk kemudian hari. Pengecualiannya adalah hari Sabat, satu hari sebelum hari Sabat. Jadi kalau satu hari sebelum hari Sabat, Tuhan perbolehkan mereka, bangsa Israel, untuk mengumpulkan 2 kali lipat, untuk hari itu dan untuk hari Sabat. Sebab hari Sabat mereka diajak untuk beristirahat, mereka harus di rumah masing-masing. Lalu apa yang bisa kita petik dari perjalanan bangsa Israel di perikop ini, Amanginang, tentang manna, Sabat, dan bangsa Israel, kemudian tentang kesatuan roh dan Filipi di epistel tadi. Yang pertama adalah jangan mau jadi beban. Jangan mau jadi beban. Saya yakin memang tidak ada orang yang mau jadi beban untuk saudaranya, untuk keluarganya. Dari dalam hatinya yang paling besar, tidak ada orang yang mau menjadi beban keluarga. Tapi berangkat dari perikop ini, kita diingatkan lagi supaya jangan seorang pun menjadi beban. Bagaimana caranya supaya kita jangan jadi beban di keluarga besar, di komunitas, bekerja, semangat kerja, pada waktunya. Manna itu disediakan hanya pada saat pagi hari, siang dia menguap. Maka ketika ada orang yang malas-malasan di pagi hari, nanti dia, udahlah nanti aja sebentar lagi mau cari manna, mau cari roti itu. Nah siang dia sudah menguap, sudah hilang, artinya jadwal makan dia untuk sampai ke sore hari tidak akan ada lagi. Dia tidak akan bisa makan lagi untuk sore hari. Padahal saudara-saudaranya, keluarga-keluarga, orang-orang lain di sekitar itu juga hanya ditentukan untuk mengumpulkan segomer seorang untuk masing-masing rumah. Begitu. Jadi kita diajarkan untuk bekerja pada waktunya. Ini berhubungan juga nanti dengan Sabat. Yang kedua kemudian adalah supaya kita masing-masing, Amanginang, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya akan Tuhan, kemudian bisa menghargai apa yang ada padanya. Ini kalau kita merujuk ke Filipi, kalau kita merujuk ke kesatuan roh tadi, menjaga kesatuan roh. Artinya kita harus punya target yang sama, tujuan yang sama, kasih yang sama. Sudah ditentukan Tuhan, sebegini jatahnya, maka lakukan itu. Orang yang punya lebih itu tidak akan kelebihan. Orang yang punya sedikit itu tidak akan kekurangan. Itu kira-kira Tuhan tentukan supaya kita tetap berkecukupan. Ada orang yang kemudian Tuhan berikan berkat, menurut kita lebih banyak dari kita. Ada orang yang menurut kita lihat mereka punya talenta, kemampuan yang sangat-sangat banyak, jauh melebihi talenta yang Tuhan berikan pada kita, yang ada pada kita, misalnya. Tetapi itu bukan menjadi suatu hal di mana mereka menjadi lebih di mata Tuhan dibandingkan yang kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Sebaliknya, kita menganggap orang lain lebih lemah dari kita. Kita menganggap orang lain memiliki talenta yang lebih sedikit dari yang Tuhan berikan kepada kita atau yang ada pada kita. Maka ini juga bukan menjadi suatu faktor yang mengisyaratkan bahwa kita di mata Tuhan punya kelebihan yang jauh lebih besar dari mereka-mereka yang kita pandang ada di bawah kita ya tersebut.
Jadi semuanya harus menjaga kesetaraannya, semuanya harus saling menghormati. Khawatir tentang yang ada padaku lebih sedikit daripada orang-orang lain, tidak menyelamatkanku. Aku dengan cara apapun aku kumpulkan lebih. Misalnya ketika bangsa Israel pagi-pagi mau start ngumpulin apa tadi namanya? Manna, mau start ngumpulin manna. Aku harus bersiap-siap duluan. Aku harus curi start dia nggak bisa sebelum embun yang menguap, mannanya belum muncul. Dia nggak bisa curi start. Jadi harus dengan cara-cara yang baik. Yang tadi juga mau adu senggol-senggolan, tenagaku lebih kuat, nanti mau ngumpulkan lebih banyak daripada orang-orang lain, aku tinggal sikut mereka kiri kanan, yang di depanku ini tinggal milikku, begitu kira-kira. Gak bisa juga, bukan masalah faktor itu. Ini pemeliharaan Tuhan, Amanginang. Ini pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi yang hal-hal yang lain tadi itu, hal-hal fisik tadi, bukan menjadi faktor pendukung, bukan menjadi faktor utama bagi pemenuhan Tuhan, bagi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Semuanya dapat sama, rata. Orang yang punya lebih itu tidak akan kelebihan. Orang yang punya sedikit itu tidak akan kekurangan. Semua akan menjadi setara di hadapan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan, begitu kira-kira. Yang terakhir adalah berbeda ketika dalam hal ibadah kepada Tuhan. Sabat tadi kita manna dan sabat tadi kita taruh judulnya sesuai juga dengan yang di LAI di perikop 16 itu, pasal 16. Kecuali untuk ibadah. Nah, yang pertama tadi kita dituntut untuk bekerja, bekerjanya pada waktunya, pada waktu yang tertentu, artinya secukupnya. Bekerja pada waktu tertentu ini, kemudian bekerja untuk hal yang secukupnya begitu ya, bekerja untuk hal yang secukupnya. Kemudian kecuali untuk peribadahan, Maka ketika sehari sebelum Sabat, hari untuk beribadahnya, hari untuk beristirahat dari segala jenis pekerjaan, mereka diperbolehkan Tuhan mengumpulkan 2 porsi untuk masing-masing. Tadi hanya segomer untuk seorang, maka ini diperbolehkan mengumpulkan 2 gomer untuk seorang, dan itu tidak akan busuk. Itu artinya apa, Manginang? Apa yang kita sediakan, apa yang kita siapkan untuk Tuhan, untuk peribadahan kita kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Itu tadi. Tapi kecuali kalau untuk menimbun, untuk diri sendiri, untuk kesenangan, untuk diri sendiri, ini nanti yang menjadi busuk itu. Ini akan menjadi berulat itu. Ini yang akan menjadi perusak bagi kita itu. Hal-hal ini, ketika kita mementingkan untuk kebutuhan diri sendiri, ketika kita melakukan sesuatu atas dasar kekhawatiran kita, atas dasar ketakutan kita, ini akan menjadi busuk dan menjadi berulat dan menyerang diri kita sendiri. Itu. Maka percayalah, yakin sajalah akan pemeliharaan Tuhan, akan pemenuhan kebutuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Benarkah ketika kita sampai kepada cita-cita kita itu, masing-masing kita punya cita-cita, Manginang? Ada yang cita-citanya ingin kaya sebegini besar, sebegini banyak uangnya. Ada yang punya cita-cita ingin sampai di pangkat atau jabatan di titik yang ini. Begitu. Tapi apakah benar itu akan kemudian menjamin kebahagiaan kita? Sekarang misalnya nih, saya ke pendeta saya ambil. Saya sebagai pendeta fungsional, lalu berangan-angan seperti ini. Seandainya saja saya pendeta resort, pasti hidupku akan lebih bahagia. Gak disuruh-suruh pendeta resort lagi misalnya. Mohon maaf, Amang Sianturi. Enggak, ini bukan masalah personal, percontohan aja. Atau balanconya lebih besar, tunjangannya lebih besar gitu kan. Misalnya. Angan-angan saya. Lalu, sampai Tuhan kasih, oke kita coba.
Lihat ya, Amanginang tadi, kalau kita baca perikop atasnya, Tuhan berikan mana dan daging itu dalam rangka mencobai bangsa itu. Mencobai bangsa itu. Jadi kalau kita katakan juga pencobaan tidak datang dari Tuhan, ada ayatnya pencobaan tidak datang dari Tuhan, tapi di ayat ini bangsa Israel itu dicobai Tuhan. Tapi bedanya outputnya, pencobaan yang datang dari Tuhan dengan pencobaan yang datang dari iblis itu yang berbeda. Satu untuk membangun, satu adalah untuk menghukum. Yang kepada bangsa Israel, Tuhan juga cobai mereka kok. Gitu. Dalam rangka mencobai. Nah, berarti ada kemungkinan nanti kalau Tuhan kasih saya kesempatan ketika menjadi pendeta resort adalah dalam rangka mencoba saya. Benarkah pendeta Firdaus ini ketika menjadi pendeta resort akan melakukan perintahku, akan percaya dengan kekuatanku, begitu. Ternyata setelah saya sampai menjadi pendeta resort berbeda. Masih kurang, saya masih dapat intimidasi dari preses. Aku harus jadi preses dulu, baru aku senang, baru aku bahagia. Baru aku bisa lakukan apapun pelayanan dengan sukacita, misalnya. Lalu aku minta sama Tuhan, Tuhan seandainya kau kasih aku menjadi preses, aku akan menjadi sukacita. Aku akan lakukan pelayanan seperti ini, kepada para pendeta seperti ini, kepada para jemaat seperti ini, dengan yang lain-lain. Tuhan kasih. Tuhan kasih itu. Apa yang terjadi? Apakah saya akan otomatis menjadi bahagia? Belum tentu kalau kita lihat dari bangsa Israel ini. Saya pasti pengen lagi, Tuhan jadi preses gak enak, kena intimidasi terus sama kantor pusat, misalnya. Lalu saya akan minta, seandainya saya jadi evorus atau jadi kepala departemen, maka saya akan bahagia, pelayanan saya akan lebih fokus. Lalu setelah jadi evorus apa? Belum tentu. Kenapa, Amanginang? Karena di PRT kemarin-kemarin kayaknya saya sudah bahas ya. Yang itu, yang ada anak orang kaya, artis sama anak orang kaya itu yang akhirnya nyabu kemarin itu ya. Kenapa mereka nyabu? Hartanya di mana-mana, uangnya di mana-mana, secara fisik penampilan mereka lebih baik dari orang-orang lain. Mereka, banyak orang yang iri atas mereka, banyak orang yang pengen seperti mereka. Tapi mereka yang sudah di stage itu, di tahap itu ternyata nyabu. Kenapa mereka nyabu? Karena butuh ketenangan. Kenapa mereka butuh ketenangan? Karena ternyata hidup mereka tidak tenang. Dengan harta yang begitu banyak, dengan jabatan yang begitu tinggi, hidup mereka belum tenang. Lalu kenapa kita susah-susah nyari kekayaan, nyari jabatan itu? Apalagi dengan cara menjatuhkan orang lain. Chester Bennington, itu salah satu contoh yang sudah saya ambil juga kemarin. Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park. Kurang kaya apalagi, kurang famous apalagi, kurang terkenal apalagi. Meninggal dengan cara bunuh diri. Amanginang, ternyata jabatan, harta, kekayaan tidak menjamin ketenangan seseorang. Orang yang punya lebih tidak akan kelebihan. Orang yang punya sedikit tidak akan kekurangan. Oke, kita ambil yang sebaliknya. Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa. Itu dia jual semua hartanya. Dia jual semua hartanya, dia kemudian membaur dengan orang-orang miskin. Di sana dia mencapai kebahagiaannya. Kalau kita pernah dengar, Amanginang, kisah tentang Siddhartha Gautama misalnya, yang sudah ditentukan menjadi seorang kesatria oleh ayahnya, kemudian kasta kesatria, kemudian dapat penglihatan, oh enggak, ini akan menjadi seorang imam, begitu. Dia tidak terima, dia kemudian keluar, dia tinggalkan semua
darah birunya itu, darah kesatrianya itu. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya, dia tinggalkan semua keuntungan-keuntungan dia sebagai seorang anak kerajaan, bangsawan. Lalu dia menjadi seorang pendeta dan dia mendapatkan kesempurnaan menjadi Buddha, gitu ya. Yang paling penting lagi, yang paling besar, yang harus kita tiru, menjadi panutan kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Dia tinggalkan tahtanya. Dia bisa buat batu bersuara, memuji dan memuliakan dia, tapi dia enggak melakukan itu. Dia turun ke bumi, dia disalibkan menjadi manusia paling hina. Tidak semua manusia disalib mencapai kehinaan itu, Amanginang, tapi dia yang adalah Tuhan, yang punya kerajaan yang paling besar, dia sampai disalib. Itu penghinaan paling besar pada zaman Yesus. Dia menerima itu. Iblis datang ke Yesus menawarkan segala macam yang bisa dia dapatkan, dia enggak terima. Yesus bisa gerakkan massa sebanyak-banyaknya, para petani, para pedagang, untuk menghancurkan kekaisaran Romawi, untuk menghancurkan Sanhedrin. Dia tidak lakukan itu. Dia punya kuasa untuk itu, tapi dia tidak lakukan. Karena kebahagiaan bukan terletak di sana, karena sukacita tidak terletak di sana. Tetapi sukacita, kebahagiaan adalah ketika kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan orang di sekitar kita, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapat, itu sukacitanya. Artinya Tuhan berikan kesempatan untuk beberapa orang punya lebih. Itu yang Tuhan beri kepada mereka. Lalu untuk apa kita iri atau kepengen menjadi seperti mereka dan ingin lebih menjadi seperti mereka, lalu menghalalkan kemudian segala cara untuk sampai di posisi itu, memikirkan bahwa sesudah saya menjadi seperti mereka akan sukacita. Enggak, Amanginang. Jangan pikir ketika orang menjadi kaya mereka sudah 100% sukacita. Jangan pikirkan ketika kita yang sedang di dalam status miskin, maka kita adalah orang yang paling menderita semenderita-menderitanya. Enggak, kebahagiaan yang paling utama adalah ketika sama-sama kita dari golongan ekonomi manapun, status manapun, dari keluarga manapun, kita di dalam satu komunitas yang sama memuji dan memuliakan Tuhan, bisa saling membantu di sana. Untuk itulah ada yang banyak, ada yang punya sedikit. Untuk itu adalah ada yang punya talenta yang banyak, ada yang punya talenta yang sedikit, supaya berkat yang dari Tuhan itu bisa kemudian mengalir di dalam komunitas itu. Dan talentanya berbeda-beda ya. Talentanya berbeda-beda, ada yang dalam hal ini, ada yang punya tenaga, ada yang punya uang, ada yang punya jabatan, ada yang punya kepintaran, ada yang punya keahlian yang lain. Artinya disinilah kita bisa satukan itu. Disinilah kita bisa saling salurkan itu. Disinilah kita bisa mewujudkan pemeliharaan Tuhan itu. Seperti manna tadi yang akan kita dapatkan sebagai pemeliharaan Allah. Tuhan pelihara kok. Engkau kaya, Tuhan peliharamu. Engkau miskin, Tuhan peliharamu. Engkau boleh bekerja saat ini, itu pemeliharaan dari Tuhan. Saat ini kita sedang terhalang pekerjaannya, itu juga bagian dari pemeliharaan Tuhan. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan kemudian selanjutnya. Bukan berarti menjadi cara supaya tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Enggak, itu tidak akan menyelamatkan kita. Bukan berarti cara untuk melegalkan kejahatan supaya kita terbebas dari sini. Enggak. Ini semua adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara kita, Amanginang. Tuhan berikan kita semuanya yang kita butuhkan, maka tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Amanginang, kalau kira-kira ada yang kurang jelas tadi penyampaian saya, atau ada pengalaman dari kita, ada pertanyaan atau ada
pembahasan lain atau pada pengalaman, kami persilahkan. Kami berikan waktu 5 menit. Saya Amang. Ya, Horas. Selamat malam. Selamat malam. Pertanyaan saya, Ya. untuk kembali ke kita nih, ada juga saya dengan suami saya, Tuhan sudah berkati keluarga, rumah tangga, kehidupan sampai sekarang. Hanya saja kita selalu discuss apa prioritas selanjutnya. Begitu Amang. Jadi mungkin dapat bimbingan dari Amang juga untuk hal prioritas itu. Prioritas hidup, ya. Oke. Nah, ini dia kembali tadi Enang prioritas hidupnya, prioritas hidup kita seharusnya, kita tadi bangsa yang turut diselamatkan dari bangsa seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang diselamatkan. Kita bangsa yang turut diselamatkan. Kita tidak diselamatkan dari perbudakan fisik seperti bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir. Kita diselamatkan dari perbudakan dosa. Tujuannya sama. Untuk apa bangsa Israel dan kita diselamatkan dari perbudakan itu adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Maka tuntutan Tuhan sebenarnya sederhana kepada bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, ketika di padang gurun, belum tanah Kanaan. Ketika sudah di padang gurun, harusnya mereka fokusnya adalah untuk beribadah. Maka kita juga yang mengimani, mengakui bahwa kita sudah diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan dosa, maka fokus pertama kita seharusnya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Fokusnya. Nah, tapi luar biasanya di kekristenan, Amang Enang sama seperti di dalam keyahudian sebenarnya, kita dikasih keseimbangan. Keseimbangan artinya bukan satu dengan satu, bukan hitam dengan putih seperti yin dan yang. Kita dikasih waktu tadi kayak manna tadi, dia adanya hanya ketika pagi, ketika embun ada, embunnya pergi, lalu ketika matahari datang dia ngembun juga, hilang. Kita dikasih porsi begitu. Nanti di hari Sabat kita dikasih waktu untuk istirahat, sama waktu penciptaan juga. Hari 1 sampai hari 6 silakan bekerja untuk memenuhi hari 7. Tetap objeknya adalah hari 7 gitu, Nang. Tetap adalah untuk hari 7. Kita dikasih kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, untuk melakukan aktivitas, bertemu dengan orang-orang lain. Tapi fokus kita, targetnya yang paling utama adalah nanti kepulangan kita lagi. Targetnya ke rumah Bapa. Jadi, oke, lakukan apapun di dalam kehidupan di bumi, misalnya lakukan apapun, makan, minum, bekerja, dapat jabatan dengan segala macam, dengan tujuan utama, tujuan akhir nanti akhirnya adalah untuk kembali ke rumah Bapa. Begitu masalah prioritas kita seharusnya di bumi. Nah, tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti ya udah ngapain kerja, bukan gitu. Ya kita kerja sebagaimana layaknya kita adalah orang-orang yang nanti bakalan pulang ke rumah Bapa, berkomunikasi dengan orang lain sebagaimana layaknya kita adalah orang-orang nanti yang pulang ke rumah Bapa gitu. Kita yakin kita sudah adalah penghuni-penghuni surga, maka dalam bekerja, dalam bertutur kata, dalam bertindak semuanya menunjukkan bahwa saya adalah penghuni surga gitu. Objeknya tetap yang terakhirnya tetap itu, penghuni surga. Mau lihat Enang, masih ada lagi kira-kira dari kita? Ya, terima kasih. Jadi ini membuat spirit kita yang masih percaya bahwa Allah itu dalam usia masih produktif, memang ujung-ujungnya akhirnya kembali kepada Tuhan. Tetapi saya dalam kesempatan kali ini untuk memberi inspirasi, memberi semangat untuk teman-temanku, saudara seiman, tetaplah berkarya, tetaplah bersukacita. Itu saja. Harapan saya teman-teman pada masa saat ini tetap bersukacita. Terima kasih Amang. Ya benar. Mau lihat ya Enang. Tetap bersuka. Saya selalu pegang yang ini. Hukum ketika orang Yahudi tanya kepada Yesus, hukum yang mana sih yang paling penting sebenarnya katanya? Yang utama dan terutama sebenarnya mau mencoba Yesus karena di hukum Yahudi itu ada 600-an lebih hukum
Tapi Yesus jawab begini, hukum yang terutama ialah kasihilah sama manusia. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Gitu. Jadi itu tadi. Maka saya bilang ketika kita bekerja pun, ketika kita meraih suatu jabatan pun, tujuannya itu semua adalah ketika ini marsaur, bergaul, berkomunikasi dengan semuanya. Pokoknya semua kerjaan, semua tindakan kita itu adalah dalam rangka yang dua itu tadi. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia sebagaimana kita adalah anak-anak Allah. Ya, mau lihat ya, enang upasatami muse tu hita nasi ngakamang doh tamu nami. Ora samang. Ya ora samang. Mau lihat ya. Mulu di hita Batak, hamoraon, hagabiun, hasangapon. Ya. Odo biasanya menjadi moto, prinsip hidup di hita Batak. Alai bulu dung dapot na tulus ng nirokon niya mga nakingani yang menjadi ukuran keberhasilan, ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, minggu na lewat, ada pertanyaan Tua Makpadita, sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Memang pendeta menjawab adalah mencari kerajaan Tuhan, mencari Tuhan. Nah, mulu mencari Tuhan, tinggal misalnya siya dalian na tulunak ni ASEAN konsep falsafah halak Batak hamoraon hagabiun hasangapon, terus mencari Tuhan, begitu mencari Tuhan, jangan dong lupa jaminan bahwa hidup ini adalah tenang, damai, sukacita. Kira-kira waduh, amang padita nami, asabui kita mencari jati diri, mencari Tuhan, padahal gudang gota bereng pada saat mengikuti kekristenan, mencari Tuhan, gudang cobaan, makin sengsara, makin ini, makin itu. Nah, baru kita meyakinkan on asabui tumbuh hapor siauta. Mau lihat emang? Ya, mulai emang. Lului hamu ma jumolo harajaw ni debata dungi tabahonon nama akka odeng tu hamu begitu kira-kira. Dan yang pertama sebelumnya hamoraon hagabion hasangapon katanya adalah prinsip orang Batak. Tapi kita coba-coba ingat, Amang Inang, apakah benar sebelum lagu itu, lagu apa itu Mang? Meragam-ragam. Sebelum lagu meragam-ragam itu tenar, apakah benar prinsipnya orang Batak adalah hamoraon hagabion hasangapon? Jangan-jangan ini yang pernah saya bawa di waktu Jamita tentang minggu apa ya kemarin tentang nyanyian. Jangan-jangan ini salah satu bentuk propaganda nyanyian, lagu. Artinya bukan benar-benar dari sananya ini menjadi ada di darahnya orang Batak, tapi muncul kemudian dari nyanyian, dari lagu itu. Hamoraon hagabion hasangapon ido diluluin adeba ninai mana rupanya. Jadi seolah-olah ini menjadi beneran prinsip Batak dari dulunya. Muncul lagi anak Naburju, muncul lagi Boru Panggoaran dengan lain-lainnya. Oke, tapi oke lah, mayoritas orang Batak sudah keburu percaya dengan yang tiga hal itu sebagai hal yang prinsip di semua orang Batak gitu. Mayoritas orang percaya demikian. Tapi maka kita kembali lagi, itu tadi kan secara fisik, hamoraon hagabion hasangapon idun nanilulin adeba katanya. Tapi kelanjutannya lagu itu ada lagi, di nadeba asal mater barita guarna. Ali yang gue di paret dei, asing do cita-cita, asing pangiduan nanin na. Ada, ternyata tidak semua orang berprinsip hal yang demikian. Ada yang
ya itulah, tapi langsung ke tujuannya saja. Lalu orang Kristen bagaimana mencapai kebahagiaan itu, mencapai sukacita itu? Ini yang mau kita tentang juga dari teologi kemakmuran, yang mengatakan tanda orang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak pernah jatuh ke sakit penyakit, yang jabatannya tinggi, yang hartanya melimpah, bisnisnya sukses dengan segala macam. Saya selalu ambil contoh para rasul, murid-murid Yesus. Rasul Paulus termasuk. Kalau kita ambil istilah mati wajar, mereka tidak ada yang mati wajar. Ada yang disalib terbalik, ada yang diadu dengan singa, ada yang dibunuh orang India, ada yang keluar masuk penjara, yang Yohanes penulis kitab Wahyu itu paling parah. Itu sampai dibakar hidup-hidup nggak mati, dia dimasak kemudian di api yang di minyak panas nggak mati, makanya dia dibuang ke Pulau Patmos, yang seperti itu. Lalu di mana kebahagiaan mereka? Satu orang pun dari mereka tidak ada yang punya tiga hal ini, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, itu tidak ada di mereka. Yang diberitakan punya mertua itu hanya Petrus, tapi tidak pernah diceritakan tentang istrinya, tentang anak-anaknya juga tidak diceritakan. Hagabeon tidak punya, Hamoraon. Justru Rasul Paulus yang tadinya kaya di keyahudian, tapi setelah menjadi Kristen dia harus kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Enggak, ternyata Hamoraon juga tidak dapat. Hasangapon. Paulus yang tadinya bebas dari penjara, misalnya, Petrus juga, para murid yang lain, Thomas yang sering kita ejek, si Thomas doho, maul-maul dongat taporsia, itu yang mati di India, yang dibunuh di India. Enggak ada satupun pangkat tinggi yang akhirnya mereka dapat, kecuali Rasul Paulus karena dia menjadi punya kewarganegaraan Romawi, dia agak sedikit lebih kebal di hukum Romawi kemarin itu. Lalu apa kebahagiaan mereka? Apa standar kesuksesan mereka? Standar kesuksesan kita ini yang kadang sulit, Amang Enang. Standar kesuksesannya manusia zaman sekarang, kayak mungkin orang-orang tua kami dulu, zamannya orang akan atau Rasnamin Waing Dison, standar kesuksesan untuk anaknya adalah ketika anaknya itu menjadi PNS. Benar ya, bukannya mengejek PNS, maksudnya bapakku juga PNS. Bukannya mengejek PNS, tapi standar kesuksesannya orang-orang tua dulu itu, orang-orang Batak pada umumnya lagi, kalau anaknya sudah PNS, IP asa dianggap jolma. Kalau bukan PNS, dipertanyakan itu anaknya. Baru dianggap jolma, dia baru tunggu PNS dulu gitu kan. Itu standar kesuksesan kita dulu. Standar kesuksesan kita dulu. Sekarang sudah bermacam ragam. Orang yang tidak punya pekerjaan menetap juga, yang wirausaha juga begitu ya. Sudah ada standar kesuksesannya masing-masing. Lalu, tapi sampai mana standarnya itu lagi? Sampai berapa banyak hartanya, uangnya, jumlah nol rekeningnya harus sampai seberapa banyak standar kesuksesannya. Nah itu juga kita nggak bisa tentukan. Maka kita akan kembali lagi, standar kesuksesan orang-orang Kristen adalah ketika dalam masa apapun, dalam situasi apapun, dia tetap memuji Tuhan. Ketika kita di pangkat tertentu juga atau pada saat di jumlah harta tertentu, ada kalanya kita diperbolehkan Tuhan untuk jatuh. Jatuh dari jabatan, jatuh dari jumlah harta kekayaan misalnya. Atau sebaliknya, yang tadinya dia di bawah secara ekonomi, secara pangkat, tiba-tiba dikasih jabatan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan, atau harta yang sama sekali tidak pernah muncul di pikirannya, begitu. Sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Di sana standar kesuksesannya menurut saya. Di sana dia berhasil menjadi orang yang sukses. Jadi patokannya bukan jabatannya itu, bukan hartanya itu, bukan kejatuhannya atau kenaikannya, kelonjakannya, tapi ketika dalam masa apapun, suka, senang, sedih, duka, kejatuhan, kenaikan, apapun itu, dia tetap memuji, memuliakan Tuhan. Itu menurut saya, Amang. Ya, atik tung hadong dobe sian tonga-tongata kamanginang. Boy dupera salak nari. Adok sauti kamang. Ya, Mang.
Oras amang. Horas amang calon Ya amang. Sautik masuk sautik tu suasana turbukta amang. Sautik san pemikiranku sautik. Moloma tabayak ko majo hita masuk di keadaan ni Israel. Ima rupani molo tajaha di Bibel halak Israelon posisinya tikimat dapat mannaon di halongonan antara Elim dohot Gunung Sinai. Jadi memang suasana di halaki pada saat di halongonan di bait di son ngahira-hira ngeliling lagi hidung berangkat san Mesir. Jadi mulailah kita tuh tabayakon memang keadaannya kemungkinan akka bekal, akka makanan, bahkan mungkin ahana boy di buana lagi san Mesir kemungkinan besar nggak habis pada saat itu. Tapi keadaan mereka pada saat itu kalau di Alkitab dikatakan di hutan, kalau di bahasa Indonesia di halongonan, berarti bisa dibilang di padang gurun yang mungkin orang itu udah putus asa karena dilihat sekeliling nggak mungkin makan lagi. Jadi nggak habis dadong bisa langon, dadong bisa inumon. Ima mungkin terjadi di Israel, di bangsa Israel pada saat itu. Jadi kira bodohonon putus asa. Nasida di sima nasida gabe marungut-ungut basa gabe sok kami mati rang mangat tumago mahami mati di Mesir alay mati mangan tarsoni mara situasi nasida laus songoni mamuse tu hita majo hera tu kapikiran mo namang kemba ta songon sarupa masukin tu keadaan ni Israel nah memang halaki boy dohonon nol bahkan minus kehidupan lasongoni mah tu hita memang songo kita mah aka halak Batak terutama akar pangarato molota bereng hita lahir sedak danak mungkin beda ke profesi do na tuata alai titik awal ta begitu kita tamat ta kubai maju songo contoh SMA sebenarnya begitu kita tamat san SMA mangarat tu hita sebenarnya ada ngadung nadi hita bui dohonon kosong bui dohonon hita ay napel namoran itu tata seolah-olah dang tabayakoni nadi hita jadi nol masuk mahita tu keadaan noli mangarato mahita dengan keadaan nol tidak mengelului memang nasodong dangadong di hita akhirnya hita mangarato mengelului begitu hita mencari pekerjaan atau mencari segala macam usaha akhirnya Tuhan memberikan sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan ini kita dilihat Tuhan tema kita macam-macam meragam-ragam di pasahat Tuhan itu songon colma songon talenta maju taroko manang na amarau adong do na pugos saya dong mersita-sita colma mamora HP Tuhan tamandok di pasahat na pugos adong do na mora adong do na sangap adong do na gabi adong na sugabi adong do perjamita adong do kasih tua adong do ka na marede boy memuji Tuhan ni tapasarupa humma itu nailean ni Tuhan tanakinga songo tuala Israel diliam manna dohot burung puyuh atau lote sonari itu hita nagabe perenungan mungkin amang inang dung dilihat tuh hita di pasahat Tuhan itu hita
na naktajalon waing, kiadatan waing, baik miskin, kaya, sakit, penyanyi atau apa, sebenarnya dituntut di taruh kemajo dituntut Tuhan ima kita. Songon nama, songon misalnya setabi aka unang adong akalongan na tersinggung, songon misalnya songon iba sendiri na pogos. Memang mulo disupun sada jolma nang adong olo gawin na pogos. Alay ilet Tuhan tado imana pogos, sebenarnya di na pogosi imana wado imana Tuhani. Imatong nagabi songon ending ni sudah kehidupan ni dung na pogosi mana wado tertuju do rohana Tuhani dilet kamu raon tikim dung mamore mana wado tertuju do rohana Tuhani dilihat di mana perjamita toho di mana maka menjamita onatan Tuhani dilihat di mana permusik toho do dilihat di mana permusikon na Tuhani dilihat di mana kenaragam akan asing dipakai mana di lau memuji Tuhani ido ora nagabi suku-suku di hita mulo songon nahu Pak Hasan turpuk tahun Himalayo di sima di rokon di turpuk tayo nakingan ima mulo perikokna mengaradoti hasa daun nitodi di nama ragam-ragam hita dilean nakka pasu-pasu nasihat tuhatta jeleta tahapo si di sudi satu hatta buado hita paulakoni wado hita mempertanggungjawaboni tutu hatta atar songon mara amang songon nakingan dilihat Tuhan itu aturan tuaka hala Israel sa gomer sa suluk dohamu sa suluk ma buat tamu sa halak tapi gudang adong delobi dan sesuai aturan HP kan lewat sadari busuk tersebut jadi nagabi kesimpulan namang di keadatan na songonon dia kata kita manang na susah manang na pogos mamora na sangap na dia na sugabe na gabe na bisima hita dituntut Tuhani buhado hita Tuhani imara nagabe perenungan di hita songom manabay sa oting sa kami buti mamang molati amang Ya, molati amang na king. Ya benar, jadi bangsa Israel sesudah keluar dari Elim, mereka menuju gurun pasir, di sana mereka, coba situasinya tadi adalah, mereka kelaparan. Nah persoalannya di sana adalah ketika mereka bersungut-sungut, lalu mereka merindukan kembali lagi untuk ke perbudakan. Mereka merindukan kembali lagi untuk keperbudakan. Di ayat 2 dikatakan begini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Katanya, maka yang dipentingkan mereka adalah untuk itu tadi. Mereka lupa semua apa yang sudah dilakukan Tuhan. Mukjizat-mukjizat itu mereka lupa. Penyertaan-penyertaan itu mereka lupa. Yang mereka ingat hanya itu tadi, makanan di waktu di perbudakan itu. Lebih baik kami mati di perbudakan dan makan makanan fisik, itu artinya mengenang. Maka padahal tujuan Tuhan Allah tadi saya katakan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka adalah supaya bebas beribadah. Artinya Tuhan mampu kok sebenarnya memberikan makanan itu sama mereka. Ini ditunjukkan, mereka diberikan makanan itu yang mereka impikan itu. Mereka makan daging, mereka makan roti. Tuhan mampu, Tuhan sanggup berikan mereka kebutuhan jasmaninya. Tuhan mampu.
Tuhan sanggup, Tuhan mampu memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi jangan bersungut-sungut dengan itu, jangan jadi merindukan masa perbudakan. Kalau di sini perbudakan fisik oleh bangsa Mesir, maka kita jangan kembali ke masa perbudakan, diperbudak oleh dosa. Kalau aku seperti orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan, diperbudakan dosa, misalnya yang merampok, korupsi dengan segala macam, nah kira-kira kalau mau diperbandingkan bisa jadi ke sana. Ini aku, buat apa hidup jujur? Buat apa hidup jujur gitu kan? Hidup jujur nggak makan, nggak kenyang. Orang-orang sana enak-enak aja aku lihat, mereka korupsi, mereka lakukan pencurian, mereka ini segala macam, mereka makan, mereka kenyang, mereka sedang mengangkungkan kaki. Sekarang aku mempertahankan kejujuranku, kelaparan. Itu kira-kira yang dilakukan oleh orang Mesir. Lebih baik aku mati di perbudakan daripada kelaparan di padang gurun ini. Walaupun bebas memuji Tuhan, tidak lagi dipersulit oleh orang-orang Mesir, itu kira-kira. Nah, jadi ke arah situ mungkin arahnya Amang Inang. Tuhan sanggup kok, Tuhan sanggup penuhi kebutuhan jasmani kita. Tuhan mampu dan Dia akan, bahkan Dia sedang penuhi itu. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, Dia sedang. Maka tadi sudah dipertanyakan juga prioritas kita sebenarnya yang mana gitu. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka tujuan kita adalah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak atau orang-orang yang sudah merdeka dari itu. Untuk kebutuhan jasmani, yakin dan percayalah Tuhan sediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi. Segomer seorang, untuk tiap-tiap personal dibutuhkan, untuk tiap-tiap person. Artinya bukan untuk sekedar untuk per rumah tangga, per keluarga, per komunitas, enggak. Seorang demi seorang, kebutuhan kita sudah disediakan Tuhan. Setua apapun, sekecil apapun, semuda apapun. Kebutuhan jasmani kita, Amang Inang, dipenuhi oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada di sini, rekan-rekan kita yang ada di sini, teman-teman kita yang ada di sini, keluarga kita yang ada di sini yang sedang di Zoom ini, adalah salah satu medianya. Makanya kenapa saya bilang ya, bahkan sekarang kita sedang pemenuhannya sedang disediain gitu. Kebutuhan jasmani kita sedang disediain. Ini contohnya, komunitas ini, gereja ini, sektor kita, itu salah satu bagiannya. Jadi tidak usah perlu bersungut-sungut kalau ada kita lihat misalnya orang yang sedang di dalam kegelapan itu, enak kali mereka bisa dapat dengan cara yang tidak wajar misalnya, atau dengan cara yang curang. Enggak. Kalau kita enggak, kalau kita anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya kebutuhan jasmani tidak akan membuat kita jatuh ke dalam jurang dosa. Kebutuhan jasmani tidak akan membuat kita kembali ke dalam perbudakan dosa. Tuhan sediakan kebutuhan jasmani kita. Apapun itu, bahkan Tuhan berikan juga. Amang Sintu Hasibuan ya? Mic-nya Amang, mic-nya, satabi Mang, mic ni Amang dang di Pangulo dope. Mic, nagambar mic inang. Nagambar mic. Oras sama. Oras inang, oras. Ima. Katar bege. Nunga Mang. Mau dati menanggapi hira-hira sarupa do pada nanjokon yamang si Hobbing MKS dohot salu situa Merakir. Halo. Iya Mang. Ada bagian do? Bagian Mang, bagian. Kebetulan si tahu kalak Batak. Adok sia falsafah hidup ngalak Batak Kristen perjulo mai kekeluargaan. Partodong halak Batak ala marmarga. Padua hon paragama. Patulu obat lima hamorau kagabeu kasangapon. Selanjutnya
pengayomi do halak Batak. Selanjutnya, pauruhum halak Batak. Ayadong do uhum halak Batak, bulu berbadai jolma tu jolma halak Batak, adong do aturan lau pada mehon, adong do humna. Terakhir, na konflik do halak Batak. Artinya, Pitor songgot topu sidok situl batani horbo apersonina. Dan terkait mana kitu natulakin hamorau kagabiu kasangapon. Danga dong jolma halak Batak man hal ape na solomoro hana mamora gabe sangap mulia dan lain sebagainya. Danga dong jolma nama nolahon. Betul, betul. Tidak ada orang. Hanya tuyul senang juga minta ini. Apalagi jolma. Leton. Nah, lihat son, HP kenyataan hidup tak sudah kota non. Ya. Nakpe berusaha bahkan mancurang pun asal dapat. Alai dak son. Dak sudah dapotan. Suku-suku anak si semenakir nakin. Sudah berusaha, dak sudah dapotan dan lain sebagainya dan bro mati kita. Harus narik isi dan nak itu dari tubuh ini. Dia zona dan adong nak itu dan adong do nak. Yang jelas suara nih. Hilang suara emang. Dan naholan para mereka pertujuan. Siapapun itu, orang per orang, Allah mempunyai maksud dan tujuan terhadap orang tersebut. Allah andakan orang kebetulan tubuh. Sudah taruhkan bulu tubuh sama pasu-pasun di bata. Dan mungkin boleh pasun di bata asal tubuh. Ada maksud Allah di sana. Jadi boleh dan namorai mana? Dak pola banyak rohana di sini. Allah na boti. Dak kaya ada pihubigil jol manamora naga bersakat ngasonang rohakku na bangulubah. Ngasonang rohakku. Boleh dia baca Tuhan Yesus ya disiartam di sini roham. Itu pasti. Ya betul. HP boleh yokon yok tu namurai. Hello. Come with me. I'm Isap. Borminot tunggu kosamin na. Mau apa kita? Alai anggo jolma. Nak toktong radi. Nak toktong majal hotan debata. Nak toktong mengatusi. Dak kebetu dan nau tubuh. Arong do maksud ni debata jauh. Tak pola mabirbe. Jadi nakin suku-suku nak si hobing. Bolo namora nagabe na sangat na mulia buhado sa butula marahon. Alana dah jelas orang-orang seperti ini dan na solomor hanjal mamamora alai hatai mandokon jadi tiartam di sidoroham. Itu jaminan dari Tuhan Yesus, bukan saya. Artinya, modo berat rohana meninggal honon. Alanido, anggoruk tu ujung na haduan, ise namani arta na sumurungi rohai, ima na mangulahon lomon rohan jabata, iyo na sonang ramai rohana meninggal pertibion. Iya tom, jadi nanti di sini dak pola menek rohat taul somararta kita di pertibion. Dak pola menek rohat anggona mangani dijamin. Amin, amin. Dijamin dong. Jadi nak kita rokon haru bangko natakan ini na di parosia sini di parade di atas panganonna. Apalagi na bursi mangido. Jadi idol maksudnya sangat maksimal makin dan ada kope amaku bege tabege ngasonang rohaku dung dapat tahu
asagapok kagabi pamuraon. Jadi ini sebetulnya kada pendapat saniba tidak ada kesenangan di muka bumi ini hanya yang menyenangkan di kemudian hari adalah apabila kita termasuk kepada ada kena tuinganan nah hingalawon debata arzan debata itu satu pendapat memang. Jadi ini memang rangkup sudah makin harus saniba taringat khususnya hamoraun hagabiun asangapon dan adong so mungkin alai ujungna dangi ujungna ikon tuahirra ikut tu arzan debatado songni nama date. Ya, malah emang tongdo sepakat dotok kita naking artinya hasangap hamoraun hagabion hasangapon bukan dosa, hamoraun hagabion hasangapon bukan sebuah kesalahan, tapi bukan sebagai faktor utama juga karena susah juga tidak kita tadi menentukan standarnya mora itu sampai artanya semana. Standarnya Gabe itu punya anak boru, cucu berapa, keturunan berapa banyak. Standarnya sangap itu punya pangkat yang sampai semana tinggi. Itu nggak bisa juga tentukan sampai itu. Jadi maka standarnya yang kita pakai adalah ketika dalam situasi apapun, dalam itu ya situasi apapun artinya sukacita maupun duka cita, kita bisa tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, maulate ma dihita saluhutna akamang dotamina nami ra ima jolo manang arong dope nggak ima jolo ade amang irang Sudah 2 jam, sudah 2 jam. ya sudah 2 jam ya oke. Ya, sudah 2 jam. Maulate ma dina paingoton di jam tak Ya. atong ta tutup ma saya di pasu-pasu tuhat tamahita mangulahon hatana toktong ma marsadani roha hita marhite na adong di hita amen martangyak kita. Ali Jehovah di batama nami mau liate mau husobbahon rohana mitu dopa munabadiai di asini roham pasu-pasum na pakilalahu kami di parngulun nami satu tikyon terlumobi di hatam nabadiai nanokku tangi hok kami ali Tuhan na paingotok kami nanaung di para dehodo saluhut na akka narikot di pardagingon nami suaksongoni nang dipartodyon nami atong ajari pargugoy hameli Tuhan lao makarikoton aka nahinalomohon ni roham si ulahonon nami di bagasan parngulon nami leho kami habisuhon ali Tuhan patiur rohan nami lao mangatusi hatam si ulahonon nami di bagasan parngulon nami pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam dohot parheladom manang di dia penasida toktong dongane pargugoy marhite hahipason nasyak koi akka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton alani masa ni pandemi nuaing manang alani akka panahit na asing peli Tuhan dongani ramoti toktong nasida pargogoy jala parbisuhi pasu-pasu saluhut na akka ubat na pinangan nasida soksoni nang akka keluarga nang tenaga medis na merawat nasida ima gabe dalan ni hahipason nasyak koi itu nasida saluhut na soksoni nang na di bagasan parukilon homali Tuhan na pargogoyhon na di bagasan habut ni roha homali Tuhan na mangapuli nasida saluhutna mauliate madiholi Tuhan marhite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Amin. Adoro sama redi ita sian buke di 250 anotang yang seperhalado pinasama tu amang situa siregar. Amang situa siregar. Daudi amang. Oh, mulati mang. Mari di meita sa buke de nomor 250 ay sada.
Pasada rohatta martangiang kita. Jehovah di bata amanami para siroha na sumurong na mga moti ngulu nami semulai manugot arian sa basot Tuhan. Mulai ati madiho boy totong Tuhan merdalan PRT dari Patupa Huriam baik pe secara online Tuhan ala subuhi kami di Bagas Joromi Tuhan manang di gereja nami Tuhan alan situasi nauhadupi kami di basot Tuhan alai basadu ho Tuhan lahu mangaramoti ngulu nami mulati madiho ali Jehovah de bata amanami nunga taripar hatam na badia na pinasah ni naposom Tuhami na ubigisa melalui pertangyangan rumah tangga di basot Tuhan. Tentu Tuhan, na jodoh kami khawatir akan kehidupan nami Tuhan. Alai Tuhan, radi doho mangalehon, akka si panganon do si inumon nami si ganupari Tuhan. Alai na ubalga siani Tuhan son hatam namadok ahudo roti hanguluan ido hatam tuhami ale Tuhan alai marposiroa dohami Tuhan dihatami songon sebagai manusia ciptaan muhami Tuhan di situasi kondisi na huado pihami Tuhan di masa sulit saunarion ale Tuhan alai diajar honhodo ale Tuhan Yesus berhitang tangiang na niajar homu tu seseamu laos ido na huwa perseai hami swa tua basot panamadok le homma tu hami makanan yang secukupna sepanganon nami siganupari alai tongdo Tuhan olo hami lilu berlomba hami Tuhan naing mamora asa godang sipanganon nami dang salai Tuhan alai jujur dulu kami lupa laho mingut balgani holongmu do asini roham Tuhan alani ale Tuhan song nani ajar homu Tuhami Tuhan balua mahami siapa ngago iman hajahaton na menimpang ulu nami melalui virus corona saat saunarion ale Tuhan alai dipakai hode Tuhan asalam tahu kami pajonok kod diri nami jala manada asanga pomi Tuhan apala diobasot Tuhan mangido kami tua dopamu na bede ale Tuhan dia kadongan nami ibagasan parsahiton dirawat di Jabu isoman manang di rumah sakit Tuhan tentu Tuhan galedo mamatang nasi bolo tunggalepe daging dasida Tuhan unang magale todina Tuhan asmar gogo mangido hagon sian adupamu na bede ale Tuhan pasu-pasu akibat na pinangan nasida kabe makorhon hamalumon pasu-pasu totong Tuhan para medis na totong merawat kami Tuhan lumubi di pemerintahan nami Tuhan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, satu desa ale Tuhan. Homa ale Tuhan, nama mitori pikiran nasida. Asa di padalan nasida, pemerintahan ini di bagasan hasitongan ale Tuhan. Jala kami sebagai masyarakat ale Tuhan, taat tu pemerintah nami.
alaido Tuhan da pinilip mung gabi manguluon hami ale Tuhan. Jalata matotong pemerintah nami tu adopam munda badiai ale Tuhan. Tujuloan ni arion ale Tuhan. Jala mangido hami Tuhan di bagasan opason asahoma na mga ramoti sude ka padit nami parhalalo nami asa totong di padalan nasida Tuhan di pasal nasida hatam nabadiaya ala Tuhan aho manorangi pikiran makmun na sedang kalut saat sonario Tuhan watai hamido ali Tuhan melalui jamitan ng pinasa inaposom dihagabion hamoraon ali Tuhan alay melubuk Tuhan dari mahami perjolo mangalui harajahon mi Tuhan saya bangunom mudui kami ruas maka arinen ro ali Tuhan ima pangiduan ele-ele nami Tuhan ubato hami Tuhan dosa do hami Tuhan lani Tuhan sesama dosa pangalasyon nami asam terabat pasu-pasu na ng silihonom mo Tuhami marhite Jesus Kristus yoko pami itami tangan nami martangi kami tuado pamu gabede moliat aruhan nami diho amen. Mari kita saya buke di nomor 140 sambil mengumpulkan persembahan 2 kantong turia sama pembangunan. Persembahan bisa disampaikan melalui 2 sektor masing-masing atau melalui scan kris atau ditransfer ke rekening HKBP Denpasar. Mari kita nomor 140. Datangnya koma pelihat tuado panni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami masyan nenelehom itu hami pilihan nami itu ho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajau muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami merhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon leom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Merhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajaumu. Say saut malongo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah rajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon sa leleng-leleng na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni tod di parbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amen. Amen. Amen.
Horas Madita Salutna, sehat selalu Amanginang, sampai bertemu lagi di ibadah. Horas. Selamat malam. Horas teman. Horas. Sehat semua kita. Berikan rezeki.